Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan terpadu. Program utamanya yaitu tahfidz Al-Quran 30 juz bersanad, yaitu sanad Imam Hafiz. Yang kedua, tafakuh, memahami dan mendalami ajaran agama Islam. Dan yang ketiga yaitu ilmu hikmah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran dan hadis serta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya pembangunan pondok pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah Malang. Rekening wakafnya BNI 12100397714. Rekening BCA 12308265508. Atas nama Khalifah, pendiri Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Thoriqul Jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana malam ini kita masih bisa berkumpul kembali dengan sahabat-sahabat pecinta Umi Liva Official. Jangan lupa subscribe, sahabatnya. Alhamdulillah Umi bersama ibu yang kena serangan santet dan juga bapak. Di sini pasti sahabat-sahabat penasaran ya, mungkin di channelnya Gio tidak tahu apa yang terjadi gitu. Kok tiba-tiba ada penyerangan kayak gitu, tiba-tiba muntah darah, atau mungkin di channelnya Ustadz Farhan Official mungkin ada terjadi kegaduhan atau apa. Terus abis itu di channelnya Ustadz Yudis juga ada sesuatu yang janggal, di channel Gus Idris Family pun. Dan sekarang ini saya bersama warga ingin tahu setelah kejadian kemarin tuh kemarin apa tadi mungkin ya, ada penyerangan dan Pak Lurah membawa ke rumah sakit. Di situ saya belum tahu reaksinya Pak Lurah itu seperti apa. Dan kebetulan beliau alhamdulillah ada di sini. Mungkin Umi akan tanya-tanya, Pak. Mohon maaf ya. Iya. Setelah kejadian penyerangan santet, di situ Bapak kan dibawa oleh Pak Lurah. Karena Pak Lurah tidak percaya kalau itu adalah serangan dari santet. Reaksi waktu ada di rumah sakit itu, apakah Bapak memang kena serangan medis? Bukan. Jadi hasil labnya itu nggak ada penyakit. Nggak ada penyakit? Nggak ada penyakit nih. Darahnya? Normal semua. Semuanya normal? Normal semua. Dan itu Pak Lurah tahu? Tahu. Pak Lurah Terus, tahu. setelah melihat di rumah sakit itu, Bapak diperiksa, hasilnya semuanya normal, darahnya normal, jantungnya normal. Apa reaksi Pak Lurah dan tanggapannya? Karena sampai sekarang pun Pak Lurah itu kekeh tidak mau mengakui dan berpihak kepada kita kalau Pak Lurah itu ibarat kata tahu dengan apa yang diperbuat oleh Sugeng. Reaksinya bagaimana? Kalau waktu itu ya setelah Pak Lurah tahu hasil tesnya itu, kayaknya Pak Lurah kebingungan. Dia pegangin kepala, geleng-geleng, udah jalan-jalan kayaknya bingung. Terus ada pembicaraan nggak sama Bapak tentang menyangkut Sugeng ini? Belum ada. Kayaknya Pak Lurah masih bingung gitu. Udah bingung. Mungkin Pak Lurah udah merasa ya? Udah merasa kayaknya. Tapi kenapa ya Pak Lurah ini tidak mau mengakui kalau si Sugeng ini adalah dukun santet? Ini janggal. Kalau menurut saya sih Pak Lurah ini disogok atau seperti apa ya, kayak punya iba gitu loh, kayak apa ya, punya imbal balik karena pernah dibantu dulu mungkin. Bisa jadi, tapi saya harus mendatangi Pak Lurah ini.
saya ingin tahu apa pendapat Pak Lurah. Di saat saya tahu kalau ternyata Bapak ini memang benar tidak ada serangan, memang tidak ada serangan medis. Karena murni itu non medis, Pak. Itu adalah santet brojo. Di mana santet brojo itu? Ya, ini tanda-tanda mungkin sahabat-sahabat di luaran sana juga tidak tahu apa sih santet brojo. Santet brojo ini itu masuknya santet itu dari tanah. Ya. Dan orang yang kena santet brojo ini kalau nggak kuat itu bisa langsung meninggal. Alhamdulillah Bapak masih tertolong. Walaupun tidak seketika itu juga bisa langsung disembuhkan. Santet brojo ini sangat membahayakan sekali. Teluh yang dimana banyak orang yang sakit dan ketakutan tentang santet brojo ini. Kenapa? Santet brojo ini kadang di rumah ya kalau ada serangan santet itu meledak, biar suaranya. Atau tiba-tiba nggak ada apa-apa di situ, nggak ada api, keluar asap. Ini terjadi di saat ada orang hajatan. Ini pernah di kampung saya orang hajatan pernikahan, biar dalam hajatannya itu tidak sukses dan keluarga itu disakiti, melakukan ritual yaitu santet brojo. Tiba-tiba ada apa namanya itu? Bukan. Asap ya. Dan di situ keluarga itu kebingungan. Setelah itu carut marut dalam keluarga itu berantem. Sebabnya tidak pasti. Berantem semua pada emosi. Akhirnya hajatannya pun berantakan. Tanda-tanda santet brojo ini berbagai macam orang. Kadang santet brojo ini juga dilimpahkan pada orang yang tersinggung, perasaannya tersinggung. Itu juga bisa. Kayak gitu. Oke, itu informasi dari sampean. Terus ibu sendiri, di saat kena serangan santet itu, apa sebenarnya yang ibu rasakan? Yang saya rasakan tuh kepala sakit, dada sesek, persis seperti suami saya dulu yang meninggal itu, Bu. Sakitnya itu. Kalau sudah sakit, Bu, ini kepala kayaknya mau pecah. Mau dikasih obat, kasih apa, nggak sembuh-sembuh, Bu. Dada ini panas, Bu, dikasih itu daun Bidara. Ya itu dingin banget, tapi kalau sudah ditaruh di dadanya bisa kering, terbakar gitu, Bu, daun itu kering-kering. Kepala ini sakit. Daun panas. aja ditaruh di dada bisa kering, apalagi raga kita ya, raga kita. Itulah santet, sahabat. Santet itu mengerikan sekali. Sering Umi sampaikan bahwa santet itu tidak bisa dilihat dengan mata kepala sendiri kecuali memang ahlinya. Kalau ingin lihat adanya sihir santet itu, maka belajarlah raga sukma. Seperti apa? Maka raga sukma itu harus belajar, yaitu belajar ilmu hikmah. Di situ setelah belajar ilmu hikmah, apa sih ilmu hikmah itu? Ilmu hikmah itu isinya wirid, zikir, puasa, dan juga penerawangan. Di situ ilmu hikmah. Kalau kamu ingin tahu, ada banyak orang mungkin yang tidak percaya tentang santet. Santet ini ada, sahabat. Apalagi ini marak sekali di orang Indonesia. Tersinggung dikit, main santet. Marah dikit, main santet. Diundang nggak datang, santet. Ada. Santet ini memang ada dari zaman para nabi dulu. Ya, kalau nggak salah dari zamannya Nabi Sulaiman. Di situ turun menurun dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman. Tapi jauhi, sahabat ya, jangan pernah coba-coba untuk belajar nyantet, karena ini ilmu hitam, dan pada akhirnya nanti nazak sakaratul mautnya kalian akan tersiksa sendiri. Dan sesakti apapun ilmu hitam tetap akan dikalahkan oleh ilmu Allah. Tuh, ini orang yang menganut ilmu hitam hanya orang-orang yang tidak beriman, jauh dari Allah, sehingga melakukan ritual. Kalau ibu sendiri seperti apa, Bu? Ya kalau saya sih, Bu, awalnya itu pusing, terus setelah itu aku muntah, lambung sakit ini, lambungnya sakit, terus langsung muntah dia, Bu. Saya Muntah darah ya? Muntah darah itu Spontan tadi, Bu. itu badan? Iya langsung. Sebelumnya nggak ada rasa sakit? Nggak ada rasa sakit, nggak ada apa-apa, Bu. Nggak ada. Kalau saya menilai dari sini, Bu, karena waktu itu ibu vokal ya di depan Sugeng, tuh ibu vokal sampai juga ya, karena tidak ingin terungkap kesalahannya si Sugeng, maka dia main belakang. Iya. Main belakang. Tapi ibu masih mau maju nggak kalau misalnya kita membutuhkan saksi dari warga? Tetap maju. Tetap maju. Kita semua mau keluar itu, Pak Sugeng keluar dari kampung. Harus diusir. Diharuskan. Ya,
saya sendiri sebenarnya greget kalau ada dukun-dukun santet kayak gini Bu, tapi tujuan kita adalah dakwah ya. Dakwah bagaimana orang yang lupa menyimpang dari ajaran agama itu untuk kita ajak kembali lagi kepada Allah. Itu adalah tugas kita. Oke, pasti marah lah ya, pasti marah karena diusir itu pasti marah. Tapi tugas kita adalah bagaimana mengajak Sugeng ini kembali lagi ke jalan Allah. Kenapa Pak? Astagfirullah. Kamu kenapa Pak? Yin, Ini sakit. jangan-jangan coba jantungmu aman Bu, masih ada jantungnya. Ada tapi kan orangnya nggak sadar Bu. Astagfirullahaladzim. Ini nggak sadar Bu orangnya. Ibu jangan mendekat, agak menjauh. Ada serangan. Ini kurang ajar. Jangan-jangan Sugeng lagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya dari tadi ngelamun aja Bapak ini. Kosong kayaknya. Iya, pikirannya kosong, pasti kena serangan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Ini butuh waktu untuk sadar. Sebentar. Gak apa-apa, ini bukan projo yang dikirim. Udah, coba Ibu bangunkan. Bisa sadar. Bangunkan. Kenapa? Duduk. Pak, kenapa? Apa keluhannya Pak? Kok langsung Kenapa dari tadi ngelamun aja, Bapak? Gak boleh ngelamun. Sakit kepala saya. Bapak nggak tidur? Kok tiba-tiba tepar? Tiba-tiba sakit atau memang dari rumah sakit? Ya, sebetulnya sudah sehat saya. Cuman tadi tiba-tiba saya Gitu. ada yang ngantem kepala saya gitu Mi. Ya, itu tadi Bapak kena serangan. Ya, makanya Bapak jangan melamun. Dari tadi Umi lihat di situ ngelamun aja. Apa yang Bapak pikirkan? Gini, saya ingat almarhum ayah saya. Teringat saya hidup susah ditinggal orang tua semenjak saya masih kecil nih, gara-gara Pak Sugeng. Kapan Allah memberi balasan pada dia? Ya, Umi memaklumi Pak. Intinya, ya mohon maaf di sini bukan untuk menasihati Pak ya. Di saat Allah tuh memberikan ujian, itu sebenarnya tandanya Allah tuh sayang sama kita. Allah sayang sama kita. Yang udah ya udahlah. Maju. Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu ma fis samawati wa kita masuk aja, nggak sempat aja bicara ya, udah langsung keluarin aja, ini nggak mau disentuh sentuhannya ya. Udah Bu, bangun Pak, bangun Pak, kenapa Pak? Bangun Pak, kenapa? nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak, oke. Jangan dikosongkan pikirannya Pak. Kayaknya Yan, Bapak ini biar istirahat dulu aja. Kita coba baca salawat ini, requestnya para sahabat-sahabat ini. Bapak harus banyak istirahat dulu sementara, karena Bapak jiwanya lagi guncang ya. Karena ya saya memaklumi dengan kejadian ini Bapak pasti bersedih, mengingat orang tua, mengingat kesedihan, saya memaklumi itu. Tapi kalau Bapak dibiarkan kayak gini, gampang sekali akan kena serangan santet. Saya nggak mau itu terjadi. Kalian semua harus sehat. Ya, kita tidak tinggal diam.
saya, Gus Idris, dan juga ustadz-ustadz yang lain tidak tinggal diam. Bagaimana membuat kampung ini aman. Iya, Pak. Doakan. Tolong kami. Yang diinginkan Tolong seperti ini. itu, Umi. Siap, Bu, Yang siap. diinginkan seperti itu. Tapi sewaktu-waktu saya membutuhkan kalian, saya berharap kalian bisa membantu. Iya, iya, iya. Ya. Iya. Kita akan berantas sampai tuntas, sampai ke Iya. akar-akarnya. Iya. Amin, amin. Kok ada suara seperti nangis ya Umi? Ya. Kodam yang barusan Umi keluarkan mengganggu anak kecil. Astagfirullah. Karena anak kecil itu belum punya dosa, masih suci, belum balik. Maka di saat ada makhluk halus, dia akan menampak mata. Ya. Udah aman. Ya kita selawat biar nggak lama-lama di sini. Kasihan nanti banyak warga yang kena ganggu malahannya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi Kasihan bapak ini. Menyerang terus nih, bahaya nih. Kita nanti kasih air, ya kita kasih air asma untuk membentengi dia biar nggak gampang kerasukannya. Iya. Ya nggak kaget kalau kita baca sholawat seperti halnya di pesantren kita. Kalau kita lagi majelis baca sholawat banyak yang kerasukan ya. Ya, disitulah. Karena portalnya kebuka. Ya mungkin itu aja sahabat. Kita akan mengondisikan bapaknya biar Bu tolong antar ke rumahnya ya. Iya, Bu. Ya, terima kasih atas informasinya. Sewaktu-waktu saya akan mengajak Ibu juga mungkin kalau ada apa-apa ya Iya, Bu. kita akan selesaikan sampai benar-benar tuntas. Ya, mudah-mudahan. Bagaimana kampung ini aman dari yang namanya santet. Amin. Kita berantas sampai ke akar-akarnya. Iya. Jadi tidak semua gerak-gerik kita harus melibatkan warga. Karena Iya. apa? Terkadang justru akan menghambat perjalanan kita. Iya. Jadi mungkin itu aja sahabat. Informasi yang sampai detik ini baru sekarang, perjalanan masih sangat panjang. Selagi Sugeng itu tidak mau mengakui dan kita belum bisa membuat Sugeng tobat atau kita mencabut ilmunya dari Sugeng, kita tidak akan menyerah begitu saja. Doakan kami agar kami terus dikasih kesehatan oleh Allah, dikasih semangat, tidak mudah mundur dari perjuangan ini. Doa sahabat-sahabat netizen, komentar-komentar masukan dari netizen apa yang harus kami lakukan, itu adalah motivasi buat kami, semangat buat kami. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.